untuk nggak mau kena cap. Tapi kalau tiap hari kumpul orang yang ngecap, tetap akan kena. Betul nggak? Nah itu istilah bahasa Indonesia. Maka kita harus cari, harus tahu siapa yang dekat dengan kita, dengan siapa kita bergaul. Oke? Itu ayat 1, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan lihatin plafon terus atas begitu artinya. Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Lagi sekali saya katakan, kita semua perlu uang untuk hidup, perlu, nggak munafik. Tapi jangan uang yang kita pikirkan terus. Belajar untuk memenuhi keperluan manusia roh kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, yang Yesus ada bersama dengan Bapa. Berapa tahun lalu saya pernah menyampaikan kebenaran di sini, lalu saya beri ilustrasi. Saudara, tidak semua kita pernah jadi astronot, ya. Tahu astronot itu apa? Jangan bilang gorengan apa, astronot tahu manusia yang keluar angkasa. Nah, seandainya entah kapan tidak tahu inimu, Indonesia sudah begitu maju, lalu ada orang Betawi terpilih jadi astronot, misalnya. Nah, saudara, kita tahu mereka manusia sama seperti kita. Tapi begitu keluar angkasa, jam tidur sudah beda, karena mereka nggak kena gravitasi bumi. Sebetulnya sudah diperiksa juga oleh medis. Orang yang keluar angkasa itu ada perbedaan jauh dalam ausnya sel-sel tubuh. Yang di sana nggak kena. Jadi memperlambat ketuaan. Itu keluar angkasa. Jadi kalau ingin awet muda, terbanglah keluar angkasa. Tapi jangan lupa balik. Nanti lupa nggak balik. Karena nggak kena gravitasi bumi. Nah, makanan, minuman pun beda. Di ruang angkasa orang nggak kencing setiap hari. Aneh sekali. Karena nggak ada gravitasi bumi, maka itu mereka nggak perlu minum minimal 2 liter seperti kita. Beda semuanya. Makanan mereka juga nggak mungkin ikan bakar, itu nggak mungkin. Hanya pil, dan itu sehari cuma sekali. Dan mereka bisa rasa kenyang. Kenapa? Karena beda semuanya itu. Nah, ayo kita pakai ilustrasi itu. Anggaplah manusia roh kita ini astronot itu. Amin. Kita nggak hidup di bumi lagi, tapi kita masih hidup. Tapi kita sudah lain cara hidupnya. Bayangkan kalau astronot itu kan busuk berbulan-bulan di ruang angkasa. Tiba-tiba pikiran astronot Betawi ini masih ada di Jakarta. Aduh, kok kangen jengkol. Bayangkan. Terus bagaimana dia ini? Ngerti ilustrasi ini? Itu nggak mungkin. Hei, kamu tadi di mana kok mikir jengkol? Mentang-mentang orang Betawi. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Nah, seperti itu kehidupan kita. Kalau manusia roh kita biarkan bertumbuh terus. Juga manusia fisik kita jaga manusia fisik kita supaya seimbang antara roh dengan tubuh dan jiwa ini. Maka kita akan hidup jadi pemenang yang luar biasa. Amin. Carilah dan pikirkanlah. Tapi dideteksi lagi. Cari untuk apa? Yang roh atau yang bumi? Dimensi roh atau dimensi bumi? Pikirkanlah. Pikiran kita untuk yang di bumi harus tanggung jawab kita. Kalau ada utang kita mesti bayar. Ini tanggung jawab kita. Itu pikiran kita. Pikirkan itu yang di bumi. Tapi manusia roh kita, dimensi surgawi kita pun berpikir, apa yang surga inginkan untuk aku buat dalam hidup ini. Kalau kita bisa menjalankan dua ini bersamaan, hasilnya sungguh luar biasa. Kalau kita lakukan ini, pasti semua kita akan jadi pemenang dalam hidup ini, saudara. Amin. Jadi kalau gitu mudah nggak hidup jadi orang Kristen? Ayo jawab. Ragu-ragu awas. Mudah atau tidak? Mudah. Karena kita harus membedakan manusia roh atau manusia jasmani kita, dimensi roh atau dimensi bumi kita. Bahasa apa yang kita pakai, itu perbedaan. Kalau ini kita kerjakan, wah hidup itu menyenangkan sekali.